Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Di sini ada Ayep, Cindy, Dini, Fablu, Ivo, Nevas, Rafida, Reza, Reza Dwi, Reza Ilham, Mbak Sandra, sama Intan ya. Ada siapa lagi nih? Udah ya, sementara itu ya. Oke, suara aku masuk ya. Aman Mas, jelas Mas. Oke, kita mulai sekarang ya. Nanti teman-teman yang belum join, segera join, nanti bisa nonton record juga. Oke teman-teman, sebelum kita membahas detail tentang gelombang-gelombang EKG ya, yang kita kenal ada sinus, ada atrial. Atrial itu nanti ada dua, atrial fibrilasi sama atrial flutter. Terus nanti ada yang disebut SVT, supraventricular tachycardia. Terus nanti ventrikular itu dibagi dua, ventrikular fibrilasi sama ventrikular tachycardia. Sebetulnya itu yang paling penting buat OSCE. Kalau mau tambahan ada VES ya, VES itu ventricular extrasystole. Itu biasanya ada di soal CBT UKM PPD ya. Jadi ada beberapa itu tadi bisa keluar di CBT, bisa juga keluar di OSCE. Tapi kalau ventricular extrasystole itu di OSCE itu belum pernah sih ya. Yang paling sering di OSCE itu ya atrial fibrilasi, gandengannya itu sama pasangannya itu sama hipertiroid biasanya. Hipertiroid dengan atrial fibrilasi itu sering keluar di OSCE. Terus ada juga pasien SVT, kemarin aku pernah tryout itu dapat supraventricular tachycardia. Waktu OSCE-nya UKM PPD aku dapatnya apa ya waktu itu ya aku lupa sama dokter Adon itu ujianku apa UKM PPD-nya, OSCE-nya. Aku lupa itu dapat apa yang jelas itu kelainan EKG. Dan waktu itu terapinya adalah dikasih apa itu ya lupa aku. Nanti tak bukain catatan lamaku ya. Oke, sebelum kita ke situ, kita mungkin merefresh sedikit tentang kertas EKG lah ya. Jadi kalau teman-teman lihat di EKG di kertas EKG yang bagus ya, di kertas EKG yang bagus itu ada garis-garisnya begini ya. Garis-garis itu ya ini ngelek nggak? Kayaknya agak ngelek ya. Aman, Mas. Aman ya. Garis-garis itu tuh membantu kita dalam membaca EKG sebetulnya. Jadi dari garis ini ke garis ini itu 1 detik. Ada kertas yang kosongan, jadi garis-garis itu nggak ada. Nah itu nggak masalah sebetulnya. Cuman kalau ada itu lebih enak ya. Jadi dari satu garis ini ke garis ini 1 detik. Lah kalau misalnya nggak ada garisnya gimana Mas? Ya nggak usah khawatir. Teman-teman cukup ingat saja 1 detik itu 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Itu 1 detik. Ya, jadi teman-teman nggak usah bingung kalau nggak ada garis-garis kecil di atas ini. Cukup diingat aja bahwa 1 detik itu adalah 5 kotak. Nah, kadang kita itu menyebutnya simpang siur ya. Ada yang bilang ini kotak besar, ya. Ada yang bilang itu kotak sedang gitu ya. Nah, kalau aku lebih sukanya menyebut kotak besar sama kotak kecil. Udah gitu aja. Kotak kecil itu ya berarti yang di dalam sini, yang kecil-kecil ini. Wih, pulpennya kebesaran. Nah, ini ya, itu kan kotak-kotak kecil di dalam kotak besar gitulah ya. Jadi istilah kotak sedang itu juga ada yang menggunakan istilah itu. Tapi aku lebih suka kecil besar, udah gitu aja. Ya. Jadi teman-teman ingat-ingat aja bahwa ada 5 kotak besar dalam 1 detik gitu ya. Nah, terus kalau ditanya, ini mungkin lebih berfungsi untuk UKM PPD CBT ya. Kalau misalnya di sini total 5 kotak besar itu adalah 1 detik, berarti satu kotaknya itu adalah 0,2 detik, betul? Nah, 0,2, 0,2, 0,2,
0,2, 0,2. Kalau 0,2 yang ada ini, dan ini dijumlah, kan hasilnya 1 detik. 0,2 kali 5. Ya toh? Jadi gampangnya adalah 1 detik dibagi 5 kotak gitu ya. KB itu kotak besar ya. Gitu. Jadi asal muasalnya dari mana sih satu kotak besar itu 0,2 detik? Ya kan? Teorinya kan begitu, hafalannya seperti itu. Ya dari sini. Karena dari sini ke sini adalah 1 detik, maka satu kotak ini 0,2 detik. 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 Dijumlah 1 detik jadinya gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Sebelum lanjut ada yang mau ditanya? Belum, Mas. Belum ya. Oke. Ini recall memori aja, refresh dikit ya. Nah, kalau kita kembali ke satu kotak besar ini. Tadi ini nilainya adalah 0,2 detik. Ya, kita bicara ke arah horizontal. Ya, kalau kita bicara ke arah vertikal, itu satuannya bukan detik, tapi milivolt. Ya, itu nanti kita bahas setelah ini. Milivolt itu satuan amplitudo, ya, kelistrikan, kekuatan listrik, gitu ya, voltase. Oke, kita sekarang bicara kecepatannya dulu dalam satuan detik. Kalau satu kotak besar itu adalah 0,2 detik, satu kotak kecil ini berarti berapa? Aku mau minta tolong deh. Yang paling atas nih ada Arbayep. Bisa minta tolong on mic Arbayep? Ayap. Oke, thank you Ayap. Jadi tadi satu kotak besar ini adalah 0,2 detik. Nah, kalau pertanyaan dilanjutkan, satu kotak kecil di dalam sini itu berapa? 0,04. Oke, 0,04 karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya? Ada 5 kotak kecil yang horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing kotak akhirnya mendapat nilai 0,04. Dari mana? Tadi Ayap sudah menjawab ya, 0,04 ya. Dari 0,2 dibagi 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu kotak kecilnya adalah 0,04 detik. Gitu ya. Oke, terima kasih ya Ayap ya. Oke teman-teman, dari situ terlalu cepat nggak nih aku ngomongnya? Aman ya? Aman ya? Tidak, Mas. Oke deh, oke. Nah sekarang kita bicara dari sisi yang vertikal, ya. Sisi yang vertikal itu kita ambilnya langsung 2 kotak besar, ya. 2 kotak besar itu 1 milivolt, gitu, ya. 1 milivolt nilainya. Kalau kita bicara soal milivolt itu juga bisa diganti dengan milimeter, karena ini bicara soal ketinggian, ya. Selain bicara soal kekuatan listrik, kalau ke arah vertikal itu juga kita bicara soal ketinggian, gitu ya. Nah, ketinggiannya itu adalah 2 kotak gini ya. 2 kotak gini adalah 10 mm. Gitu. Teman-teman mau pakai yang mana bebas, tapi kalau aku lebih suka pakai milivolt. Karena kelistrikan jantung itu satuannya milivolt. Kalau teman-teman belajar vektor jantung yang seperti ini, tapi kita nggak akan bahas di sini. Vektor jantung yang begini, ya, ada ini sebetulnya kalau teman-teman membahas ini, itu akan menjawab kenapa gelombang P itu bentuknya naik, kenapa GRS itu G-nya turun, R-nya naik, S-nya turun. Itu jawabannya dari sini, dari vektor-vektor ini, panah-panah ini. Sebetulnya jawabannya di situ. Tapi kalau kita bahas itu sebetulnya terlalu teori, dan di OSCE dan CBT itu nggak terlalu kepake, gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau mendalami lebih lanjut, bisa tuh ya, kita bahas di lain waktu. Jadi
dasar basicnya tuh di sini. Kenapa ini naik, kenapa ini turun, karena arah kelistrikan dalam satuan milivolt ini, gitu ya. Tapi kita nggak akan bahas di situ. Kita akan lanjut aja ya. Oke. Sekarang kita mungkin akan membahas tentang mereview-review sedikit ya. Ini mungkin gambarannya gelombang PQRST ya, seperti ini. Nanti kita langsung latihan aja di bawah. Nah, yang akan kita bahas adalah, nah ini ya. Oke, teman-teman kalau misalnya ketemu EKG ya, saran dari aku adalah lihat lead 2 ya, itu paling aman. Kenapa kok lihat lead 2 dulu ya? Nih. Kalau ditanya kenapa, itu kembali lagi kepada teori yang ini. Teori kelistrikan jantung yang ini. Jadi, nah ini ya, kemudian yang ini ya, kemudian yang ini. Jadi lead 2 itu, ini mungkin sedikit gambaran buat teman-teman ya. Lead 2 itu adalah lead itu semacam imajiner, garis imajiner yang menghubungkan dua sadapan. Sadapan yang di sini dan sadapan yang di sini. Mungkin mau minta tolong nih aku ke salah satu teman-teman ya. Di sini yang paling atas jadi Almira. Bisa minta tolong Almira? On mic. Ya, Mas. Oke, thank you Almira. Di sini mau nanya nih, kalau di sini di tangan sebelah kanan ini warna sadapannya apa? Merah. Merah. Oke, ini merah ya. Kalau yang di sini warna sadapannya apa? Warna hijau. Warna hijau. Oke, thank you ya Almira ya. Jadi teman-teman, mesin EKG itu akan mengolah sadapan-sadapan tersebut. Sadapan itu kan disambungkan lewat kabel, kemudian dicolokkan ke sebuah mesin, ya toh? Sebuah mesin EKG. Nah, mesin EKG itu akan membuat gambaran-gambaran imajiner. Garis ini, dan garis ini. Ini sebetulnya disebut segitiga, ada namanya, segitiga Einthoven. Ya. Ini adalah segitiga Einthoven. Ini kita nggak perlu pusing-pusing mikirin segitiga ini, karena yang mikir segitiga ini adalah mesin tersebut. Kemudian di sini ada ininya, ada kutub positif, kutub negatif, 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 positif, negatif, positif, positif. Itu yang membuat kutub tersebut adalah mesin EKG. Jadi kita nggak perlu pusing, oh ini negatif apa positif ya? Itu kita nggak perlu memikirkan itu. Jadi satu sadapan yang tangan kiri ini warna apa ya Almira ya? Mau minta tolong. Ada Almira? Yang tangan kiri itu warna apa sadapannya? Warna hijau. Depannya K. Kuning. Oke, kuning. Oke ya. Jadi satu sadapan itu bisa positif, bisa negatif, tergantung keinginan mesin EKG tersebut. Misalnya mesin EKG tersebut sedang ingin membaca lead 2, lead 1. Ya, kemudian mesin itu akhirnya membuat yang sebelah sini negatif, yang sebelah sini positif. Maka akan terciptalah lead 1. Loh Mas, berarti EKG itu membuat lead itu tuh satu-satu ya? Itu EKG yang jadul. Kalau EKG yang modern, yang bagus, yang terbaru, dia itu enggak satu-satu. Dia itu langsung dalam sekali waktu, itu langsung bisa membaca lead 1, lead 2, lead 3, AVF, AVR, AV satunya lagi apa ya? AVF, AVL ya. AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Jadi mesin itu tuh bekerja secara bersamaan untuk membaca semua lead. Jadi teman-teman jangan bingung apa yang disebut dengan lead dan apa yang disebut dengan sadapan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau sadapan itu yang kita sebut merah, kuning, hijau, itu sadapan. Terus V1, V2, V3, V4, V5, V6 itu yang nempel di dada, yang kadang pakai besi atau kadang pakai strap yang lengket ditempel plug gitu enak ya, pakai patch. Nah, itu sadapan namanya. Jadi elektroda, lebih tepatnya elektroda, ya. Kalau lead ya itu adalah garis yang dibuat oleh mesin EKG. Jadi tidak perlu, jadi jangan
bingung apa yang dimaksud dengan lead dan apa yang dimaksud dengan elektroda atau sadapan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kenapa kok aku menyarankan membaca EKG dimulai dari lead 2? Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah kelistrikan yang arahnya itu ke sana. Ya toh? Nah, kelistrikan itu searah dengan ini. Searah dengan lead 2. Kalau dengan lead 3 kan tidak satu arah, malah tegak lurus. Kalau dengan lead 1 juga tidak satu arah, tapi menjauhi, ya bentuknya tidak satu arah. Kalau dengan lead 2 dia itu sejajar, arahnya itu sejajar dengan yang ini, ya begini. Jadi paling aman untuk membaca EKG pertama kali bacalah lead 2, gitu ya teman-teman ya. Itu asal muasalnya dari sini. Jadi kita nggak ngasal baca lead 2 dulu deh, baca lead 1 dulu deh, gitu nggak. Itu ada alasannya kenapa kita harus lead 2 dulu. Gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Oke, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman ketemu seperti ini, lihatlah lead 2-nya ya. Lead 2-nya yang paling gampang. Kalau ada di EKG yang bagus, itu ada lead 2 diperpanjang. Jadi di bagian bawah sini itu nanti ada lead 2 gini, tapi panjang banget. Kalau ini kan lead 2-nya cuma segini ya. Habis itu udah ganti yang elektroda yang lain, sadapan lead yang lain gitu. Nah, kalau lead 2 diperpanjang, kalau ada misalnya nanti teman-teman OSC kok di EKG itu ada lead 2 diperpanjang, bacalah itu dulu. Ya, gitu. Nah, apa yang harus kita ketahui tentang EKG? Nah, sebetulnya ini ya mau nggak mau sedikit dihafalin ya. Coba-coba dihafalin. Kalau misalnya teman-teman tidak menghafal juga sebetulnya tidak masalah, karena semakin sering melihat EKG yang normal, itu semakin terbiasa. Ya, jadi teman-teman akan terbiasa, oh ini normal nih, udah kelihatan gitu ya. Jadi tidak perlu menghafal yang rumit-rumit ini sebetulnya. Ya, oke sebentar teman-teman, ini lagi azan ya. Aku pause dulu ya. Sebentar ya. Oke teman-teman. Nah, sebetulnya kita tidak perlu terlalu detail dalam mengingat atau menghafalkan angka-angka ini ya. Nanti lama-lama juga akan hafal dan terbiasa. Kalau memang tidak hafal ya tidak harus gitu. Kalau aku nggak harus ya. Cuman yang akan aku review adalah aku minta tolong dulu ya. Di sini Ayap tadi sudah, Almira sudah, ada Cindy. Bisa minta tolong on mic Cindy? Oke, Cindy bisa suaranya? Halo? Iya, Mas, bisa. Oke, Cindy mau minta tolong nih. Kalau dalam 1 detik, Cindy, itu ada berapa kotak besar? Satu. Ada 1 kotak besar. Oke, mau minta tolong ke Cindy nih. Cindy mau manggil siapa untuk ditunjuk? Tadi kayaknya Faras ya. Faras mau bantu Cindy boleh? Gimana Faras? Faras Nur Arifianti. 5 kotak besar, Mas. Oke, 5 kotak besar ya. Oke, 1 detik itu yang tadi kita review sedikit lagi. Nah ini ke sini itu adalah 1 detik. Jadi isinya adalah 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1 detik. Oke, terima kasih ya Cindy sama Faras ya. Oke, mau minta tolong lagi ke bawahnya Cindy. Di bawahnya Cindy ini ada Dini. Dini, bisa on mic Dini? Iya, Mas. Oke, Dini. Kalau 1 detik, itu tadi kan isinya 5 kotak besar. Nah, 5 kotak besar ini sebetulnya berapa kotak kecil isinya? 5. Yang horizontal, ada 5 ya? Iya. Betul, 5 Iya, kotak 5. kecil itu yang horizontal. Kalau yang vertikal juga ada 5. Kalau ditanya di dalamnya keseluruhan ada berapa, berarti ada 25 kotak Iya. kecil. Itu Kotak kalau kecil. semuanya dihitung ya. Kalau misalnya ini kita hitung semua ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 gitu ya. Itu 25 isinya. Tapi kalau ditanya yang masalah detik, masalah waktu, berarti yang horizontal saja. Berarti ada 5 ya. Oke, mau minta tolong nih Dini.
eh, satu kotak besar itu berapa detik ya? Satu kotak besar itu 0,2 detik. Oke, 0,2 dari mana dapatnya? Dari 1 detik itu dibagi 5 kotak. Oke, dibagi 5 kotak besar karena isinya ada 5 ya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5 dalam 1 detik ini, ya toh? Nah, berarti masing-masing adalah 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 gitu ya. Oke, terima kasih ya Dini ya. Iya, Mas. Sekarang turun di bawahnya Dini ini ada Fablu nih. Mau minta tolong nih Fablu. Oke, Mas. Oke, Fablu, kalau ditanyain satu kotak kecil, itu akhirnya berapa detik ya? Satu kotak kecil. 0,04, Mas. Akhirnya 0,04 Karena 0,04 dikali 5 kotak dikali kecil 5. jadinya 0,2. Oke, karena 0,2 dibagi 5 ya. Atau Iya. digini juga boleh. Iya. Oke ya, betul ya. Oke, sip ya. Gitu. Nah, kemudian nih masih Fablu ya. Kalau kita bicara tentang milivolt, voltase, itu dari bawah ke atas ya, atau apa namanya, ketinggian ya. Itu 1 milivolt itu berapa kotak besar? Ada 2, Mas. Oke, 2 kotak besar ya. Berarti kesimpulannya satu kotak kecil itu berapa milivolt? 0,1. 0, iya. 1 dibagi 1 dibagi 10. 10. Oke, berapa? 0,1 0,1. milivolt. Betul ya? Jangan ragu-ragu. Iya. Karena kan vertikalnya itu kan ada ini kan, ada kita hitung coba. Misalnya ini ya, ini 1 milivolt. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya kan? 1 milivolt dibagi 10. Berarti 0,1. Satu kotak kecil ini nilainya 0,1 milivolt gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman mungkin yang perlu dihafalkan adalah yang ini ya. Tapi kalau aku tidak menghafal gitu ya. Nanti kenapa kok nggak dihafal Mas gitu ya. Nanti teman-teman akan lihat ke bawah. Kenapa kok nggak perlu dihafal? Karena ini nanti ada jawabannya. Oke, terima kasih ya Fablu ya. Sama-sama. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini sebenarnya teori-teori begini tuh teori dasar yang menjawab kenapa sih gelombangnya kok naik, kenapa kok turun gitu. Namanya vektor listrik sebetulnya. Tapi nggak usah kita bahas di sinilah. Oke, ini kita bahas inti pertemuan EKG malam ini ya. Yang paling seru tuh di sini. Kalau tadi kan cuma review-review materi aja ya. Nah, yang serunya tuh di sini. Oke. Nah, teman-teman, ini mungkin aku jelasin dulu ya. Nanti kita review setelah aku menjelaskan. Jadi, syarat EKG dikatakan sinus, iramanya sinus itu jika gelombang P diikuti QRS. Jadi selalu ada mereka berdua. Ya, mereka adalah pasangan. Pasangan yang selalu ada, maka itu sinus. Ya, yang normal itu sinus harusnya. Kenapa? Karena gelombang P ini sebetulnya adalah apa namanya? Kelistrikan yang berasal dari S anode. Nah, kalau kita belajar yang tadi, yang segitiga Enthoven itu akan bisa menjawab, gimana bro? Buka aja. Bentar ya. Buka aja. Lagi zoom bentar. Nggak apa, ambil aja. Enggak bro, ini off cam. Ambil aja bro, aman. Aman. Bentar ya. Itu aku off.
Oke, kita kembali lagi ya. Jadi gelombang P itu bisa bentuknya begini. Mana sih pulpennya? Jadi gelombang P bisa bentuknya begitu, itu karena berasal dari S anode. Ya. Kalau S anode itu tidak nyala, tidak menyala itu artinya tidak menghasilkan listrik. Ya, berarti tidak akan muncul gelombang P. Gitu. Maka yang muncul, maka iramanya disebut bukan sinus. Syarat dikatakan sinus itu ya ada P terus ada QRS-nya gitu, ya. Nanti kita akan lihat seperti apa gelombang irama-irama yang sinus dan yang bukan sinus gitu ya. Oke, ini inti yang harus dipegang oleh teman-teman terlebih dahulu. Sinus adalah gelombang P ya satu gelombang P diikuti oleh satu gelombang QRS gitu ya. Nah, kalau misalnya P-nya tidak ada, ya P-nya tidak ada, kemudian dia disebut asinus berarti ya, disebut irama bukan sinus. Nah, lalu dia iramanya irama apa? Ada yang disebut dengan atrial, ada yang disebut dengan junctional, ya, dan ada yang disebut dengan irama ventrikuler. Irama ventrikuler itu yang ini. Cara membedakannya bagaimana? Yang utama adalah ini tidak ada P-nya. Atau ada P-nya tapi P-nya aneh. Nanti kita lihat P-nya aneh itu gimana. Gitu ya. Jadi junctional, atrial, ventrikular, terus nanti ada yang namanya SVT, supraventricular tachycardia. SVT itu masuknya di sini. QRS sempit. Ya, jadi ketika kita membicarakan ini sinusnya aku coret ya. Sinus itu kan ada P diikuti QRS dan dia QRS-nya itu termasuk QRS yang sempit. Sempit di sini itu bukan berarti tidak normal, bukan. QRS sempit di sini itu artinya adalah masih di kisaran normal di angka kurang dari sama dengan 2,5 kotak kecil. Ya, masih di angka kisaran normal. Jadi lebih tepatnya ini bukan sempit tapi tidak lebar. Ya, mungkin bahasanya lebih enak gitu ya. Jadi QRS tidak lebar dan QRS lebar itu nanti, nah ini QRS lebar tuh bila lebih dari 3 kotak kecil. Ya, oke nanti kita langsung masuk ke contoh aja. Ya, jadi kesimpulannya pada materi yang ini, yang irama sinus ini dan irama asinus itu adalah ketika teman-teman tidak menemukan P diikuti QRS, maka teman-teman harus langsung berpikir ini antara yang QRS sempit atau QRS lebar. Ya, jadi gelombang P-nya itu enggak ada. Kalau tidak ada P-nya, berarti teman-teman harus milih. Ini masuk ke yang ini, aku ganti warna dulu ya. Masuk ke yang ini, ya, atau masuk ke yang ini. Gitu. Ya, yang dilihat langsung QRS-nya. Yang lebar itu benar-benar lebar banget. Jadi kita nggak harus ngitung, oh ini lebih dari kotak 3 kotak apa enggak ya 1, 2, 3 gitu enggak harus dihitung, dilihat pakai mata sekilas aja udah kelihatan, gitu ya. Nah ini konsep atau cara cepatnya, sinus atau bukan? Kalau iya ya sudah, ya berarti ya sinus normal, PQRS gitu kan. Tinggal nanti dihitung heart rate-nya. Nanti kita akan belajar menghitung heart rate. Apakah dia sinus bradikardi, apa dia sinus takikardi, atau dia sinus aritmia, atau dia sinus yang normal rhythm. Jadi heart rate-nya normal, sinusnya normal dan jarak R ke R-nya itu reguler. Itu namanya sinus normal rhythm. Kalau sinus aritmia, dia itu iramanya sinus, ada P, ada QRS ya, tapi aritmia. Jadi antara R dengan R-nya itu irregular. Gitu ya. Nanti kita belajar menghitung heart rate. Nah, kalau dia kok sinus ya, tapi ada tapinya. Tapi ada kelainan ventrikular ekstrasistol, ada AV block, ada LBBB, ada RBBB itu kita akan bahas di pertemuan yang lain, bukan di EKG yang sekarang. Ya,
Karena EKG sekarang itu kita bicaranya adalah yang bukan sinus. Ya, ini tetap sinus teman-teman. Ya, jadi sinus tapi dengan ada kelainan fast, AV block, LBBB atau RBBB, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar kalau AV block itu nanti ada AV block derajat 1, 2, 3 begitu ya. Nanti ada AV block itu nanti dibagi lagi mau bit 1, mau bit 2 gitu ya. Itu nanti kita bahas di pertemuan Zoom yang lain. Kalau ventricular extrasystole itu teman-teman mungkin pernah dengar bigemini, trigemini, triplet, kuplet ya. Itu nanti kita bahas di waktu yang lain juga ya. Sekarang kita fokus ke ini. Yang bukan sinus. JAV ya. Ini bukan JAV yang lain ya. Tapi ini singkatannya junctional, atrial sama ventrikular. Gitu ya. Loh, Mas, terus supraventrikular itu yang mana? Supraventrikular itu juga ada di sini sebenarnya ya. Dia di luar JAV, dia di luar junctional, dia bukan atrial, dia bukan ventrikular. Jadi QRS, tapi termasuk di sini, termasuk QRS yang tidak lebar. Nanti kita latihan seperti apa contohnya gitu ya. Oke, mungkin sedikit review lah di sini. Mau minta tolong nih sebelum kita berlanjut lah ya. Oke, mau minta tolong ke tadi mungkin Faras Nur Arifianti sudah membantu Cindy ya, tapi mau minta tolong lagi nih ke Faras. Faras Nur Arifianti bisa on mic? Ya, Mas. Oke, Faras mau minta tolong nih. Yang disebut sinus itu bagaimana? Irama sinus. Satu gelombang P diikuti dengan satu gelombang QRS. Oke, 1 QRS, 1 P gitu ya. Nah, kalau misalnya dia itu asinus, yang harus kita perhatikan apa? Ternyata P-nya nggak ada. Ini ternyata nggak ada P-nya, berarti asinus nih. Terus kita harus ngelihat apa step berikutnya? Faras. Lihat apa? QRS-nya kenapa? Sempit atau lebar. Oke, sempit atau lebar. Kalau misalnya dia sempit, ya, yang sempit ini, itu ada apa aja? Junctional, atrial, Oke, junctional, atrial, sama sinus. sinus. Oke, karena ini kita udah bicara asinus, satunya lagi apa? Satunya asinus. Ventrikular. Supraventrikular. Oke. Ya, junctional. Oke, atrial, junctional sama supraventrikular. Oke. Satu lagi Faras, yang lebar ada apa dan apa? Ada 2 nih sebenarnya. Ventrikular. Ventrikular apa dan ventrikular apa? Mungkin pernah dengar ventrikular depannya, ini tak tulis dulu ya, ventrikular. Depannya itu ada FF. F titik-titik. Nah, ada yang tahu mungkin? Fibrilasi. Oke, ventrikular fibrilasi itu ada ya. Terus yang satu lagi ventrikular F juga. T. Takikardi. Oke, takikardi. Oke, gini ya, ventrikular fibrilasi sama ventrikular takikardi. Atrial itu juga ada 2. Atrial apa sama atrial apa? Atrial flutter. Oke, atrial flutter sama atrial fibrilasi, gitu ya. Gitu. Nah, sudah sampai di sini ada gambaran ya. Nanti kita lihat seperti apa. Kalau cuman teori gini pasti nggak masuk. Jadi kita lihat contohnya. Oke, makasih ya Faras ya. Dan teman-teman yang sudah menjawab juga. Kita langsung ke sini saja. Langsung ke contohnya ya. Oke, mau minta tolong di bawahnya Faras ini ada ini Intan. Intan tuh Intan Mbak Intan ya. Intan 2015 ya. Bisa minta tolong on mic atau sedang di toilet? Iya, Mas. Oke, Intan. Ya, mau minta tolong nih. Kita akan coba latihan membaca EKG yang ini ya. Oke, yang pertama yang aku akan minta tolong adalah ini menurut kamu dia ada gelombang P-nya atau enggak, Intan?
Nggak ada ya Mas ya? Oke, Intan menjawab tidak ada. Oke, mungkin Intan mau minta tolong ke siapa untuk menunjuk siapa? Mungkin Intan, boleh nggak ada yang salah di sini? Kita tampung. Intan mau nunjuk siapa? Novia deh Mas. Oke, Novia. Mana nih Novia? Urutannya di mana nih? Novia. Mana ya Novia? Di sini namanya. Belum ada ya? Terserah Mas Hakim deh Mas. Oke. Sorry, Mas, Bawahnya sorry. bawahnya Ambil saya. Oke, bawahnya Intan nih ada, sebentar ya, aku lihat namanya Ivo. Bisa minta tolong Ivo? Iya, Mas. Oke, Ivo mau sama dengan Intan atau berbeda pendapat? Beda, Mas. Ada gelombang V. Ada gelombang P. Kenapa kok beda? Kenapa nggak mau sependapat? Itu ada gelombangnya, Mas. Memang ada gelombangnya ya. Oke. Oke, terima kasih ya Intan sama Ivo ya. Jadi kita lihat di sini itu ada P-nya ya. Kenapa kok aku bisa bilang ini P? Karena P itu gelombang yang kehadirannya sebelum QRS. Itu teorinya begitu. Jadi P itu kalau kita ketemu gelombang, dia itu sebelum QRS, kita sebut dia sebagai P, gitu ya. Tapi nanti ada hal unik yang perlu teman-teman tahu. Nanti akan banyak contohnya, ya. Jadi ini ada P-nya, ada P-nya, ada P-nya. Nah, terus yang ini apa? Yang ini, yang ini, yang ini. Yang ini apa, Ivo? Yang aku kasih warna kuning deh. Nih, ini gelombang apa ya? Gelombang T, Mas. Oke, gelombang T. Jadi gelombang T itu adalah gelombang yang muncul setelah QRS. Kalau QRS insya Allah gampang dan jelas ya toh, QRS gitu ya. Nah, jadi yang kita sebut dengan T itu jika dia muncul gelombang itu setelah QRS gitu ya. Oke, ini T, ini P, ini P, ini T ya. Oke, nah sekarang mau minta tolong ya. Oke, terima kasih ya Ivo ya. Kita turun ke Nevas. Ada Nevas? Mau minta tolong on mic? Oke, Hadir. Nevas. Nah, sekarang kita akan coba bersama-sama ya Nevas ya. Ini menentukan kan habis iramanya ini sudah kita sepakati ini sinus ya. Kira-kira Nevas sepakat ini sinus? Sepakat, Mas. Sepakat ya. Nah, selanjutnya adalah kita mau ngitung heart rate. Ya. Heart rate-nya ini kita jangan ke heart rate dulu deh. Kita melihat dulu deh, ini reguler atau enggak. Gitu aja deh. Ini reguler apa enggak menurut Nevas? Enggak, Mas. Enggak reguler betul ya. Kalau dilihat dari sini sama sini aja udah beda ya. Kelihatan jauh sekali perbedaannya. Jadi dia tidak reguler ya. Denyutannya ini kan satu denyutan gitu ya. Deg 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 deg. Nah, di sini tuh ada space. Dia enggak denyutannya lama. Terus kembali deg 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 gitu ya. Nah, kalau tidak reguler, nah otomatis menghitung heart rate-nya sedikit berbeda ya dari biasanya, betul ya. Kalau biasanya itu kan menggunakan rumus mau pakai kotak besar atau pakai kotak kecil gitu ya. Ini kita kasih contoh yang reguler dulu ya. Katakanlah kita anggap ini reguler. Ya walaupun ini irregular ya, tapi kita anggap ini reguler. Karena mau dijadikan contoh. Nah, otomatis, tapi ini kok nggak jelas ya. Kita cari yang agak jelas aja deh. Nah ini reguler misalnya ya. Kita akan menghitung heart rate-nya. Nah, Nevas, ini rumusnya mau pakai, misalnya Nevas mau pakai kotak kecil. Ya. Jadi kita akan menghitung jumlah kotak kecil, ya. Rumusnya adalah 1.500 dibagi kotak kecil. Dari R ke R. Atau misalnya Nevas mau pakai yang kotak besar, berarti mau 300 dibagi kotak besar. Mau pakai yang mana Nevas? Kotak kecil, Mas. Kotak kecil, oke. Kotak kecil lebih akurat memang ya, karena dia detail sampai yang terkecil ya. Oke. Kita hitung deh. Ini ada kotak besarnya dulu kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa kotak kecil? 5 kali 5? 1, 2, 3. 25 ya? Betul? Betul, Nevas?
Oh betul Satu, Mas, sorry, ya sorry. kan? Off Mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 kan gitu ya. Ya kan karena ini satu kotak besar ada 5, berarti kan kita 5 kali 5. Ya toh? 25 gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal ngitung sisanya. 1, 2, sorry. 1, 2, 3, 4. Yang sini 1, 2. Ya, gitu ya. Ada 2. Ada 4 tambah 2, 6 ya. Iya Mas. 25 tambah 6, berapa tuh? 31. 31 Mas. Oke, berarti ini kita bagi 31. Berapa tuh? Ya, kita kalkulator aja ya. Berapa hasilnya kalkulator? 48 Mas. 48. Benar ya? Iya betul. Berarti dia emang bradikardi ya, di bawah Bradikardi. 60. Di bawah 60 ya, bradikardi ini. Nah, ini sebenarnya akhirnya sudah menjawab soal yang ini sih. Ya udah nggak apa-apa ya. Ini yang soal yang kedua ini, yang nomor ini, yang nomor 2 ini, itu adalah soal tentang bradikardi. Nanti kita bahas ya. Kita kembali yang ke sini dulu. Karena ini irregular, berarti rumusnya apa, teman-teman? Kalau irregular, kita harus menghitung jumlah R, Jumlah ya R betul, dalam 10 detik. dalam 10 detik. Betul ya. Nah, masalahnya adalah ini kan EKG ini rada agak blawur ya, burem-burem gimana gitu ya. Ini mataku lihat EKG ini sakit. Kita hitung lah ya. Ini ada 10 detik nggak ini ya? Kayaknya nggak ada ini. Iya toh? Piye iki? 1, 2, nggak bisa jadi contoh ya ini ya. Kita nggak bisa ngitung heart rate-nya ini. Tapi teman-teman tinggal ngafalin rumusnya aja ya. Jadi dalam 10 detik itu, ya dalam 10 detik itu ada berapa R, gitu ya. Dalam 10 detik ada berapa R. Kemudian tinggal dikali 6, gitu ya. Bener kan ya? Bener ya? Apa masih ada yang bingung? Kalau irregular? Sudah maksud? Itu rumusnya gitu aja. Jadi ada berapa R ya? Ada berapa R dalam 10 detik. Kemudian dikali 6. Nah, tadi menentukan kenapa kok kita dari tadi belajar detik 0,2 detik, 0,04 detik, ya tujuannya fungsinya untuk ini. Kalau kita tahu bahwa tadi 1 detik adalah 5 kotak besar, ya 1 detik itu ada 5 kotak besar. Berarti 10 detik itu ada berapa kotak besar itu? Ada 50 ya? Betul, Nevas? Betul, 50 Mas. Ya, karena 1 kotak besar, 5 kotak besar gitu ya. 5 kotak besar lagi ya, toh? Iya Mas. Ya, 1, 2 ya, gitu ya. Kita harus ngitung sampai 50. Ya, berapa R-nya di 10 detik tersebut. Ya, ada berapa R di 10 detik kemudian dikali 6. Gitu ya. Ada yang masih ingin ditanyakan nggak? Ini aku tunjukin gambar deh. Aku carikan gambar yang irregular ya. Mas, halo. Iya ya. Kayaknya kok 6 detik terus jumlah R-nya Oh. dikali 10, Mas. Salah hitung ya. Iya, 6 detik. 6 detik dikali berapa? Jumlah 10 R-nya ya. dikali 10. Nah, ini aku cariin gambarnya ya. Irregular heart rate EKG. Ya, ini aku juga rada-rada kok 50 kotak besar, gila ya. Nah, ini bentar ya. Oke, Fablu, bentar Fablu. Mungkin ada yang udah punya gambarnya. Ini. Iya, betul. Ada 2 metode ya. Ini aku nemu metode. Ada yang metode 6 detik, ada yang metode 10 detik. Ini aku share screen dari sini ya. Coba continue bisa nggak ini? Oke, sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Mas. Oke, yang ini metode 10 detik. Ya. Ini metode 10 detik. Kita menghitung R-nya berapa kali dalam 10 detik. Jadi ini ada 9 R dihitung. Ini ada R. Ini 10 detik ini. Kelihatan banyak banget tuh ini. Anunya apa nih?
kotak E ini ada 50 kotak besar ini. Nah, itu dalam 10 detik terus dikali 6. Itu kalau kita pakai metode 10 detik. Tapi kampus kita pakai metode yang 6 detik ya. Ini kalau yang 6 detik ini. Aku bukakan ya. Oke, ini ya. Jadi kita menghitung jumlah R ya, jumlah R itu dalam 6 detik. Ya boleh saja, sama saja nanti hasilnya. Gitu ya. Jadi ini ada berapa R gitu kan? 1 2 3 4 5 6 gitu kan? Dan itu kita hitung dalam 6 detik saja. Gitu toh. 6 detik itu berarti berapa kotak besar ya? 30 ya? 30, Mas. Ah, nih, how many large box in a 6-second strip? Berarti ada 30 large box, ya toh? 30 large box itu ada berapa kotak, ada berapa R gitu kan? Coba kita hitung ya. Ini kan kita hitung kotak besarnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sampai sini 30 nih. Yang panahku kelihatan nggak panahku ya? Sampai situ 30. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung pakai metode yang mana, karena sama. Kalau ini dikali 10, kalau yang ini dikali 6, bedanya cuma di situ. Nah, ini dikali 6. Karena dia pakai 10 second. Kalau ini pakai 6 second. 6 detik, jadi dikalinya 10. Gitu aja. Bedanya di situ. Kalau pakai 10 detik dikalinya 6, kalau pakai 6 detik dikalinya 10, dibalik, ditukar. Ada gitu ya? Ada yang masih belum maksud? Udah maksud, Mas. Udah maksud ya. Jadi teman-teman nanti mau pakai yang mana bebas. Oke, ini aku share yang di catatan ulang. Bentar. Oke. Wait, yang tadi mana ya? Oke, kita langsung ke sini lagi. Oke ya, terima kasih Fablu, tadi pertanyaannya bagus. Ya, kita lanjut lagi ya. Tadi juga terima kasih juga untuk Nevas ya, sudah membantu menghitung ini. Kita nggak usah ngitung yang EKG yang ini ya, karena ini bikin mata sakit ini, EKG-nya yang ini. Yang jelas, teman-teman, kesimpulannya ya, untuk EKG yang nomor 1 ini sinus, tapi aritmia. Karena dia irregular, gitu ya. Karena ada RKR-nya itu tidak selalu sama. Oke. Kalau yang nomor 2 ini tadi sudah dihitung, ternyata 46 kali per menit heart rate-nya, berarti dia bradikardi. Sedangkan ini ada P-nya, ada P-nya, ada P-nya ya. P diikuti QRS, 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 berarti jawabannya apa? Mau minta tolong ke Rafida. Ada Rafida? Bisa on mic? Ya, Mas. Ya, berarti sinus apa ini? Kalau 46 kali per menit. Depannya B. Tadi yang jawab siapa ya? Rafida bukan? Bradikardi. Iya, bradikardi kan? Bradikardi. Iya, tadi udah dibahas. Ya, bradikardi ya. Sinus bradikardi, nggak usah bingung. Jadi, ini sinus bradikardi. Kalau disuruh ngitung heart rate-nya, ya udah dihitung. Loh, Dek, kok nggak dihitung heart rate-nya? Oh ya, Dok, saya hitung dulu gitu ya. Tapi kalau dokternya nggak minta dihitung, ya alhamdulillah. Ini kan dilihat sudah kelihatan ya. Dilihat dari jauh, oh ini denyut jantungnya lambat nih. Dek. Terus habis itu lama, baru dek. Lama lagi, baru dek gitu ya. Ya ini bunyinya bukan dek sih, dek dek. Terus lama dek dek, terus lama lagi dek dek gitu kan. Beda dengan yang ini cepat. Ya bukan cepat, ini normal ini kalau dihitung. Jadi sebetulnya kalau kita lihat secara sekilas itu insya Allah sudah bisa menentukan ini brady atau taki atau normal rhythm. Ya tidak cepat tidak lambat gitu ya. Kalau di IGD pada kenyataannya di lapangan kita ya nggak mungkin ngitung-ngitung gitu kesuwen kelamaan ya, kita cuma lihat sekilas tes gitu ya, dokter IGD itu lihat doang, oh ya wis ki bradikardi, takikardi, sinus, asinus gitu ya.
nggak ngapalin kakak-kakak ini. Ini kepentingannya ngafalin ini teman-teman nanti itu buat CBT. Nah, itu ya, kita harus memperkuat kemampuan CBT kita ya. Mana tadi? Ya ini ya. Ini pentingnya ini tuh di CBT. Karena CBT itu kadang ditanya berapa heart rate-nya gitu ya. Terus ditanya unik-unik lah pertanyaannya. Belum tentu selalu diagnosis ya. Gitu. Jadi CBT memang kita harus lebih memperkuat lagi. Insya Allah bisa lah. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, sekarang ini ya. Ini, nah aku mau minta tolong nih ke Reza Dwi P. Ada Reza Dwi P bisa minta tolong on mic? Siap, Mas. Oke, Reza. Pertama yang harus kamu lakukan ketika melihat EKG adalah apa, Reza? Yang nomor 1? Lihat gelombang P-nya ada atau enggak. Oke, gelombang P-nya ada atau enggak? Ternyata menurut kamu ada apa enggak ini? Yang Ada, nomor Mas. 3 ada ya. Ini ya. Ini gitu ya. Ini oke ya. Oke, setelah itu QRS-nya ada apa enggak nih? Ada. Ada. Bagus. Berarti ini adalah apa iramanya? Irama sinus. Oke, kalau udah irama sinus, kamu berarti sudah aman ya. Maksudnya tidak perlu memikirkan atrial, junctional, ventrikular gitu, udah aman gitu ya. Terus yang harus kamu lakukan adalah ini heart rate-nya apa? Ini irregular atau reguler menurut kamu? Irregular apa reguler? Reguler. Reguler ya. Oke. Nah, terus menurut kamu ini heart rate-nya cepat apa lambat nih? Cepat. Cepat ya, dari kasaran apa visual aja udah rapat-rapat ya. Gitu ya, udah rapat-rapat ini. Kalau mau dihitung boleh lah, kita hitung coba ya. Ini mau pakai rumus apa, Reza? Reza Dwi. Besar. Kotak besar. Oke, berarti 300 dibagi berapa ini kotak besarnya? 2,5. 2,5. Oke, berarti berapa ini? Wah, 120. 120. Wah, cepat ya heart rate-nya ya. Jadi dia takikardi, sinus takikardi. Nah, itulah kesimpulannya. Gitu ya. Oke, terima kasih ya Reza ya. Sama, Mas. Oke, kita lanjut turun lagi. Nah, inilah yang junctional ya. Oke, teman-teman. Kalau junctional ini sekali lagi dia termasuk asinus. Berarti kan dia tidak ada sinusnya. Tidak ada sinusnya. Tidak ada gelombang P-nya. Tidak ada P diikuti QRS gitu. Intinya tuh nggak ada P-nya itu tadi. Karena sinus itu adalah kelistrikan yang berasal dari S anode. Ya, S anode. Kalau S anode-nya mati, jantung itu tidak langsung berhenti. Jantung itu punya backup, ya, punya backup, punya cadangan, punya generator listrik yang lain. Contohnya AV node. Nah, terus junctional itu generator dari mana? Jadi junctional sama atrial ya. Itu generator, kalau junctional itu dari AV node. Ya, kalau atrial itu generatornya itu tersebar di atrium. Itu agak unik. Kalau secara teori emang agak unik dia. Jadi bukan S anode, bukan AV node, bukan yang lain. Jadi dia itu ada beberapa sel miokardium yang mampu menghasilkan kelistrikan. Itu kita sebut atrial. Nanti kita lihat gelombangnya kayak gimana. Nah, kalau junctional ini dia gelombangnya seperti ini. Nanti aku jelasin kenapa kok gimana caranya supaya kita tidak menghafal. Jadi kita ini junctional nih. Alasannya apa kita tahu, gitu ya. Junctional itu AV node sumbernya. Listriknya itu dari AV node. S anode-nya mati. S anode-nya tidak menghasilkan listrik. Makanya P-nya nggak ada. Gitu ya. Oke. Ada 3 tipe pada junctional rhythm, irama junctional. Ada yang P-nya nggak ada, hidden P. Kemudian ada yang inverted P, ya P-nya itu kebalik. Loh, Mas, P terbalik itu kan memang ada, Mas, di AVR. Ya, memang di AVR itu P-nya kebalik. Kenapa kok kebalik? Kalau teman-teman lihat nih, di AVR kita coba buktikan ya. Itu P-nya kebalik. Nih. Nah, kebalik nggak? Nih. Ya toh, kebalik toh.
Kenapa kok P-nya kebalik? QRS-nya juga kebalik. T-nya juga kebalik. T-nya juga kebalik. Ini P ya. Jadi kenapa kok bisa kebalik begitu? Karena kalau kita bicara teori vektor yang ini tadi, arah listrik jantung. Nah, ini loh. Ya. Kita tuh kalau bicara ini nanti jawabannya ketemu. Kenapa AVR P-nya bisa kebalik? Dan itu normal. Ya, P, QRS dan T terbalik di AVR itu memang harus terbalik. Kalau AVR tidak terbalik itu malah bahaya. Ya. Kalau mau tahu jawabannya nanti di pertemuan berikutnya kita bahas nih vektor-vektor ini. Ya, gitu. Tapi intinya adalah dia terbalik. Nah, terus lah Mas, gimana cara membedakan dengan junctional? Nah, kalau junctional itu yang terbalik cuma P-nya. Kalau tadi kan AVR itu kan semuanya kebalik. Kalau junctional itu P-nya doang yang kebalik. Ya. QRS-nya aman, T, gelombang T-nya juga aman. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, junctional yang gelombang P-nya itu di belakang QRS. Ya. Jadi ada P, ini T ya, yang ini T. Yang aku lingkarin itu P. P-nya itu malah ning burine QRS. Ya. Ya, itu kalau junctional itu kalau yang paling sering dikeluarkan itu ini. Ya. Karena masih dalam istilahnya apa ya? Masih paling awal lah ya. Kalau sudah yang inverted ini jarang sih. Maksudnya jarang untuk dokter umum itu belum ya. Ini yang paling sering. Ya, oke. P wave yang tidak ada. Nah, terus gimana ini? Kalau tadi kita kan tadi sudah membahas ya tentang sinus asinus. Ini kan tidak ada P-nya. P-nya nggak ada. Berarti masuk ke asinus. Betul ya? Nah, aku mau minta tolong nih. Ke Reza Ilham. Cito ya, mau minta tolong ke Cito. Ada Cito? Ada, Mas. Oke, Cito, mau minta tolong nih. Ketika kamu menemukan EKG yang tidak ada P-nya, berarti kamu langsung berpikir tentang ini iramanya apa? Tidak ada P. Asinus. Oke, pertama kita harus berpikir ini asinus. Kemudian selanjutnya kita harus berpikir ini asinus yang mana. Nah, kamu harus memikirkan ini asinus yang mana, Reza? Cito. Apa yang kamu lihat? Yang akan kamu lihat itu apanya? Setelah QRS-nya sempit atau lebar. Menurut Cito, ini tuh lebar apa sempit ini? Ini sempit. Sempit ya. Sempit itu bukan berarti tidak normal, tapi maksudnya adalah sempit dalam artian tidak lebar. Ya, nanti tak tunjukin yang lebar itu kayak gimana. Berarti dia masuknya yang di tidak lebar ya. Aku tulisnya TL gitu aja ya, tidak lebar. Kalau TL yang harus kamu pikirkan apa, Cito? Ada 3 tuh? Iya. Apa aja? Junctional. Terus sinus. Atrial. Sama sinus. Oke, kan ini sudah asinus nih. Ventricle. Supraventrikular. Oke, ada 3 ya yang harus. Jadi ada 3 ini yang harus kita pikirkan. Nah, kalau yang ini, yang QRS lebar, L gitu ya, lebar. Itu kita harus mikirin apa? Ventrikular. Nanti ventrikular dibagi 2. Apa dan apa? Ventrikular takikardi sama fibrilasi. Fibrilasi ya. Ventrikular flutter itu nggak ada ya. Adanya fibrilasi sama takikardi. Kalau flutter itu atrial. Atrial flutter sama atrial fibrilasi. Oke, kita lanjut nih ke Cito ya, masih Cito. Oke, Cito. Nah, sekarang ini tadi kamu sudah memutuskan ini adalah QRS yang sempit. Ya. Berarti pilihanmu adalah antara junctional, atrial atau supraventrikular. Ya, di sini memang udah ada jawabannya. Tapi di sini kan ada jawaban. Ya. Tapi kenapa junctional gitu kan? Pertanyaannya kan itu. Kenapa bukan atrial?
Kenapa bukan supraventrikular gitu ya? Jawaban yang paling mudah ya. Ini ada syaratnya. Kalau supraventrikular itu harus takikardi. Kalau atrial itu harus irregular. Kalau junctional itu harus bradikardi. Sudah jelas? Ini rumus gampangnya begitu. Ya, clear? Clear. Oke, nanti kita kembali ke Cito ya. Ini rangkumannya ya. Untuk junctional itu wajib reguler. QRS-nya sempit jelas ya. Ini tak hapus saja, ini bikin bingung. Nah, sempit kan tadi kita udah sepakat sempit. Dan dia itu lambat, bradikardi ya. Kenapa? Ini tak garisi penting. Kenapa penting? Karena ingat, Cito tadi junctional itu sumber listriknya dari siapa? Dari P. Kalau P itu kan dari S anode. Kalau junctional itu dari siapa? P itu kan sinus berarti. Kalau junctional itu sumber listriknya dari mana? Dari QRS nggak, Mas? AV node, sumber listrik. Kita bicara sumber listrik. Jadi siapa sel dalam jantung yang menghasilkan listrik, gitu kan? Junctional itu yang menghasilkan listrik adalah AV node. Kalau sinus otomatis ada gelombang P-nya ya. Syarat sinus apa, Cito? Mau minta tolong ke Cito? P diikuti QRS, Mas. Oke, berarti ada P, ada QRS, dan harus ada P-nya. Betul ya? Kalau ketemu P, terus ada QRS, berarti dia sinus. Kalau ditanya, sinus itu listriknya dari mana? Dari S anode. Ya, salah satu sel yang ada di jantung. Sinoatrial node ya, yang menghasilkan listrik. Nah, kalau junctional itu dari AV node. Nah, kenapa sih dari tadi aku membicarakan AV node ya? Karena ini kata kuncinya, biar kita nggak ngafalin. AV node itu lemot. Ya, kalau teman-teman belajar fisiologi jantung, ketika listrik dari S anode mengalir ke AV node, di AV node itu diperlambat. Jadi S anode itu menyebarkan listrik ke seluruh atrium, kemudian mengalir ke AV node. Ya, kalau kita bicara di sini, bentar ya. Oke, tadi masih di Cito ya. Nah ini ya, mungkin biar sedikit, biar bukan hafalan tapi pemahaman. Ini S anode nih, menghasilkan listrik, langsung nyebar listriknya, ya, langsung ke AV node, ya. Loh Mas, kenapa listriknya kok nggak ke sini? Kok nggak ke sini? Di teorinya, di fisiologinya, di sini dan di sini itu ada jaringan fibrovaskular. Kok fibrovaskular? Sorry, jaringan fibrus. Jaringan fibrus tidak bisa dilewati oleh listrik. Jadi satu-satunya cara listrik bisa mengalir ke ventricle adalah lewat AV node. Ya, dari sini S anode masuk menyebar dan sampai dia di AV node. Baru AV node lewat branch ya, di sini ada cabang, nanti lewat Purkinje dan lain-lain itu baru nyebar ke Purkinje-nya ya, ke sini-sini. Nah, ini jalur utamanya, nggak bisa dia lewat sini itu nggak bisa. Ya, jadi jalur utamanya memang lewat AV node. Kalau ditanya kenapa kok AV node lemot, karena memberikan waktu teman-teman, memberi waktu atrium untuk berkontraksi. Kalau tiba-tiba listriknya dari sini langsung ke sini, itu nggak ada jeda waktu untuk atrium mengalirkan darah nanti. Nah, jantungnya dua-duanya kontraksi. Lah kok darahnya piye? Moncrot-moncrot. Maksud ya. Jadi kenapa AV node itu memperlambat listrik? Memperlambat aliran listrik? Karena memberi waktu atrium, memberi waktu si atrium ini supaya dia itu berkontraksi, terus isi darahnya itu turun ke ventricle. Gitu ceritanya. Jadi AV node itu lemot banget, ya. Nah, ketika S anode itu mati, kita sebutnya mati ya, otomatis listrik jantung diambil alih oleh AV node. Jadi AV node secara otomatis akan berubah menjadi pencipta listrik utama.
Yang awalnya S anode yang menghasilkan listrik, AV node tinggal meneruskan saja. Tapi ketika S anode mati, maka AV node akan berubah, langsung dia bekerja secara otomatis. Ibaratnya kayak genset lah. Kampus kita pakai listrik PLN. Listrik PLN-nya mati, gensetnya langsung nyala toh. Nah, begitu juga dengan AV node. AV node akan langsung menghasilkan listrik sendiri. Pada akhirnya apa? EKG-nya jadinya kayak gini. Junctional tadi. Ya, lemot. Ya, ini syaratnya. Dia QRS-nya sempit, ya asinus jelas ya. Reguler, heart rate-nya lambat, ini yang paling penting, yang paling jadi patokan. Dan yang jelas ini enggak ada P ya, kan dia asinus ya. Gitu. Oke. Nanti ada ininya. Ada post test kita ya. Jadi teman-teman tenang aja. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nggak mudeng di video ini, di post test itu ada kunci jawabannya. Nanti teman-teman kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah ya, nanti lihat penjelasannya di post test itu ya. Oke. Dari Cito atau dari yang lain ada yang mau ditanyakan tentang junctional? Gimana Cito? Belum, Mas. Oke, Cito, mau review sedikit. Tadi junctional itu pada intinya yang paling utama apa? Dan atrial itu yang paling utama apa? Terus supraventrikular itu apa? Yang paling utama? Yang menjadi ciri-ciri yang perlu kita perhatikan. Kalau junctional itu Bradikardi nggak sih, Mas? lambat, betul, bradikardi, lemot ya dia ya. Kalau atrial apa? Atrial tadi apa ya? Lali. Depannya I. Irregular. Irregular, betul ya, dia irregular. Kalau supraventrikular dia harus Takikardi. takikardi ya, insya Allah gampang ya. Ya, selain itu nanti ada tambahannya ya, selain lambat apa aja ini? Selain dia lambat, dia juga reguler wajib ya. Dan tentu tidak ada gelombang P ya, namanya juga asinus. Gitu ya. Oke, terima kasih ya Cito ya. Iya, Mas. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Nah, ini sebenarnya ini mungkin kita sambil lalu aja, apa istilahnya? Kita tidak bahas detail. Ini tuh apa namanya? Fast ventricular extrasystole ya. Yang ini ya, ini contohnya ini deh. Nah, ini. Kalau teman-teman lihat ini kan normal terus tiba-tiba ada yang berubah. Ya, lebar-lebar ininya. Apanya? QRS-nya. Ya, dia berubah. Ini disebut ventricular extrasystole. Jadi ventrikular itu kan QRS-nya lebar. Loh, maksudnya gimana Mas? Ventrikular QRS-nya lebar. Tadi di awal kan kita sudah sepakat di sini. Nah, ini ingat kan? Kalau kita sebut QRS-nya lebar, dia itu ventrikular. Ya toh, nih. Nah, ini. Ya kan, tidak ada P, dia asinus ya, tidak ada P dan lebar-lebar QRS-nya. Berarti dia ventrikular. Nah, di sini dia muncul, tapi kemunculannya itu suka-suka. Artinya bukan suka-suka gimana ya, tapi dia itu kemunculannya itu tiba-tiba ada, yang lain tuh normal gitu loh. Ya kan? Ini enggak ada P-nya. Ya, ini bukan P loh, ini T ya. Ini T. Aduh, gambarnya kok. Nah, ini kan P, QRS, T. Ini juga P, QRS, T. Nah, ini enggak ada P-nya, langsung QRS. Ya toh? Langsung QRS. Berarti kan dia asinus. Terus yang harus kita pikirkan, dia QRS sempit atau QRS lebar. Ini QRS-nya lebar yang seperti ini. Ya. Akhirnya kita kalau QRS lebar kan berarti ventrikular. Tapi ventrikularnya ini unik. Ventrikularnya adalah ventricular extrasystole. Jadi dia itu secara utuh kita melihat EKG ini. Menurut aku mau minta tolong ke RR Faras. Ada RR Faras? Mau minta tolong on mic? Iya, ada Mas. Oke, Faras mau minta tolong nih. Secara keseluruhan, EKG ini, itu ada P-nya nggak? Ada Mas. Ada, berarti dia sinus kan? Iya Mas. Iya, ini sinus. Tapi, nah ada tapinya. Masih ingat ya yang tadi di atas? Mana tadi? Nah ini. Dia itu sinus. Tapi, ada tapinya. Ya toh? Dia sinus, iya, betul. Jawabannya iya.
Tapi ada tapinya. Iya, sinus. Apakah dia sinus? Ya. Tapi dengan fast. Gitu ya. Oke, tadi mau minta tolong nih, Faras ya, RR Faras ya. Ventrikular ekstrasistol ya. Jadi dia itu ventrikular ya, irama ventrikular yang terselip. Terselip itu nyelip atau muncul di tengah-tengah atau di EKG yang normal gitu. Tiba-tiba dia ada. Sedangkan EKG yang lain itu normal. Ini normal kan. Nah, itu disebut dengan ventrikular ekstrasistol. Tapi ventrikular ekstrasistol ini tidak menjadi pembahasan utama kita ya. Ini cukup tahu aja dulu. Nah, ini kalau ini ya, nanti aku mau minta tolong Faras lagi ya nanti ya. Ini aku sampaikan dulu. Kalau ada ekstrasistol begini, ventrikular ekstrasistol begitu, yang kemunculannya setiap denyutan ketiga, ini kan beat 1, beat 2, beat 2, beat 1 tuh denyutan, deg 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 deg, terus muncul, deg 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 deg, muncul lagi. Berarti kan dia muncul ketika denyutan ketiga, itu disebut trigemini. Ya. Kemunculannya itu phase-nya itu selalu di beat ketiga. Beat itu ketukan ketiga gitu ya. Terus ada lagi yang kemunculannya itu bentar nih. Nah, ini kalau ini kemunculannya nggak pasti ya. Ini bigemini, ini trigemini ya. Ini bigemini lagi. Jadi deg-deg muncul. Deg-deg muncul. Ini kan berarti kan setiap beat kedua. Kalau ini beat ketiga. Jadi ini campuran ini. Ada bigemininya, ada trigemininya. Nah, ini juga campuran. Deg-deg muncul. Ini juga fast ya. Yang seperti ini tuh fast. Deg muncul, deg-deg muncul. Ya. Tapi teman-teman enggak usah terlalu fokus ke ventrikular ekstrasistol. Ini juga fast ini. Ini fast. Ya, ini fast ini ya. Ventrikular ekstrasistol. Nah, ini kalau ini deg-deg terus langsung deret 3, ini namanya triplet. Kembar 3. Ya. Phase-nya, ventrikular ekstrasistolnya kembar 3. Ingat, ventrikular itu irama asinus yang QRS-nya lebar. Ini kan lebar-lebar ya. Beda dengan ini kan. Ini QRS-nya lebar-lebar loh. Ya kan? Ingat, QRS-nya lebar itu ventrikular. Udah. Gitu ya. Oke. Nih, ventrikular ini lebar-lebar dia. Oke deh. Oke, nanti akan ada contoh ventrikular takikardi dan juga ventrikular fibrilasi. Ya. Sekarang kita masuk ke atrial fibrilasi dulu. Oke, mau minta tolong ke Faras, RR Faras. Bisa on mic? Iya, Mas. Oke, ini kan sudah ada jawabannya ya, atrial fibrilasi. Tapi kita bukan fokus kepada jawabannya, tapi kita pengen tahu kenapa dia atrial fibrilasi, gitu ya. Oke, yang pertama, ketika kamu ketemu EKG, yang harus kamu identifikasi apa? Irama sinus sih, Mas. Oke, sinus atau bukan. Berarti lihat P-nya. Ada apa enggak menurut kamu, Faras? Yang ini dulu aja. Yang gambar yang ini. Boleh? Ada, Mas. Gimana? Suaranya agak keras. Boleh bebas, jawabannya nggak ada yang salah. Ada, Mas. Menurut kamu ada? Oke. Kalau kita lihat, mungkin memang ada, mungkin. Ini ya mungkin ya, barangkali yang kamu maksud ya. Ini mungkin ya. Iya, Mas. Oke. Nah, kadang gelombang seperti ini itu kenapa bisa muncul? Misalnya pasiennya goyang. Pasiennya goyang-goyang, bernafas, atau dia sesek, atau dia usrak ya, goyang sana kemari, dia nggak tenang. Jadi muncul di sini. Nah, oleh karena itu kita perlu melihat secara keseluruhan. Coba kita lihat ke sebelahnya, ada nggak? Coba kita lihat ke sebelahnya lagi, ada nggak? Kita lihat ke sebelahnya lagi, ada nggak? Lihat sebelahnya lagi, ada nggak? Jadi jangan hati-hati, jangan lihat pada satu titik saja, gitu ya. Ternyata nggak ada loh ini, ya nggak ada, ini datar banget yang ini. Yang ini datar banget.
Yang dua ini sama ini. Datar ya. Berarti ini asinus. Gitu ya. Kira-kira Faras setuju atau misalnya masih bingung gitu. Kalau masih bingung juga nggak apa-apa. Setuju, Mas. Oke, maksudnya artinya maksud dengan penjelasan ini ya. Jadi kenapa Mas. dia dikatakan asinus karena mungkin ini mengecoh yang ini ya. Tapi yang lain dilihat tidak ada gitu. Oke, Faras, yang pertama kamu sudah menentukan nih P-nya tidak ada. Ya, berarti dia asinus. Selanjutnya yang harus kamu tentukan apa? Berarti asinus nih. Terus asinus yang mana gitu kan? Kamu harus ngapain? QRS-nya, Mas. Lihat QRS-nya, betul. Oke, QRS-nya kenapa? Mau lihat? QRS-nya sempit, Mas. Oke, sempit. Oke, sempit. Selanjutnya, ketika kamu sudah menentukan sempit, berarti pilihanmu ada junctional, terus apa lagi? Atrial sama supraventrikular. Supraventrikular. Kalau junctional tadi syaratnya apa? Syaratnya heart rate-nya lambat, Mas. Lambat, terus apa lagi? QRS-nya sempit, sama wajib reguler, sama tidak itu ada dia. gelombang. Oke, berarti ini yang paling penting. Lambat dan reguler. Oke ya, kita pegang itu dulu. Kalau supraventrikuler itu harus apa? Takikardi, Mas. Cepat, ya harus takikardi. Berarti harus di atas normal, di atas 100. Kalau lambat berarti di bawah 60. Ya, bradikardi. Oke. Sekarang kita hapus. Sekarang kita fokus ke atrial. Atrial itu syaratnya tadi apa? Irreguler. Itu yang paling utama, yang paling enak untuk diingat-ingat bahwa atrial itu irreguler. Dan tentu dia asinus, tidak ada P-nya. Kalau kita lihat ini tuh 2, 3, 4, ini 4 kotak lah. Ini berapa? Tuh 2, 3, 3 tapi ada masih 4,5 lah ya. Masih ada. Terus ini tuh 2, 3 loh, jadi 3 sekarang. Ini makin apa? Jadi dia ini berapa? 1, 2, 3 ini ya ini 3 lah ya. Tuh 2, 3 ini 3. Ini berapa? Tuh 2, 3, 3,5. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan dia itu irreguler, betul nggak? Ini berapa? 1, 2, 3, 4, ini 4 ya. Jadi ketika kita melihat secara kasar aja deh, nggak usah dihitung. Kamu lihat dari R ke R, ini ke sini ya, ini ke sini loh, ini sempit banget jaraknya. Tiba-tiba di sini lebar, ya toh. Berarti dia irreguler. Tidak ada P, QRS-nya sempit, irreguler, ya. Berarti dia sudah masuk ke atrial. Atrial yang mana? Nah, gitu kan. Atrial yang mana? Masalahnya ada 2. Atrial fibrilasi atau atrial flutter. Gitu kan pertanyaannya. Kalau atrial fibrilasi itu gambarannya seperti ini. Ini kita sekarang masalah gambar, masalah bentuk kalau sekarang kita bahasnya. Membedakan atrial fibrilasi dengan atrial flutter itu lihat dari bentukannya. Sudah dilihat ya, Faras ya, bentukan atrial fibrilasi itu kayak gini. Udah diamati? Iya, Sekarang kita lihat atrial flutter. Bentuknya itu khas. Dia bentuknya apa? Gigi gergaji. Gitu ya. Jadi berbeda dengan atrial fibrilasi. Bukan gigi gergaji dia. Gigi hiu lah ya. Kalau mau nyebut gigi hiu boleh, mau gigi gergaji boleh. Ya, jadi atrial flutter sama atrial fibrilasi itu dibedakannya dari bentukan penampakan gigi gergaji atau dalam bahasa Inggris itu sawtooth pattern. Ya. Kalau atrial fibrilasi ya tadi irreguler, terus tidak ada P, terus habis itu yang paling jelas itu irregulernya. Enak itu buat dihafal. Buat nancap di kepala ya. Maksudnya diingat-ingat gitu ya. Oke, clear ya. Untuk ini nanti kita lihat di post testnya lah. Oke, terima kasih ya Faras ya. Ini
Nanti kita lanjut lagi ke Syafri. Nah, oke Syafri. Mau minta tolong nih Syafri. Ada Syafri? Ada, Mas. Oh iya, sebelum lanjut, teman-teman ada yang mau nanya dulu nggak sebelum kita lanjut? Belum ya? Oke, mau minta tolong nih Syafri. Ada Syafri? Oke, ada ya Ada, tadi ya? Mas. Oke, Syafri. Di EKG yang muncul di layar sekarang ini, menurut kamu ada P-nya atau enggak? Pilihannya ada 3. Ada, tidak ada, atau masih bingung? Bingung. Masih bingung, oke. Jadi gini, memang pada kasus EKG yang ini, itu bikin kita bingung. Ini sebetulnya P atau bukan ya? Ini sebetulnya P atau bukan ya? Gitu kan. Nah, ini menjadi ciri khas dari EKG yang akan kita bahas nih. Ya, ini tuh nggak ada P-nya, teman-teman. Ya, jadi ini tuh gelombang yang dianggap berdiri setelah QRS. Kalau berdiri setelah QRS berarti kan dia T. Ya toh? Dan bentuk gelombangnya tuh khas seperti ini. Ini tuh cepat. Menurut Syafri ini cepat apa lambat? Cepat. Cepat, betul. Coba lihat, ini cuma 2 kotak besar, 2 kotak besar. Ya ini nggak ada 2 kotak besar malahan. Ini berapa ini kalau dihitung ya? Anggaplah ini 2 kotak besar lah ya. Berarti kalau kita pakai kotak besar, itu kan 300 dibagi berapa Sapri kotak besarnya? Yang pakai ini. Berapa kotak besar itu? R ke R? 2. 2. Berarti berapa hasilnya? Mas, commute. 2, Mas. 105, ya 2 betul. 150, ya kan? Berarti ini takikardi banget. Ya, takikardi banget. Kenceng banget ini denyutan 150 loh, bayangin loh. Ya. Kamu olahraga aja, kita olahraga aja belum tentu 150 loh. Ini 150 tapi posisinya orangnya istirahat. Bayangin aja. Berdebar-debar sekali itu pasti, ya. Dan dia reguler. Ya, dari sini ke sini itu jaraknya selalu sama. Bayangin lihat. Dia tuh rapi. Penampakannya itu bagus, cantik gitu ya. EKG-nya ini. Rapi, cantik, bagus ya. Indah gitu ya, kayak susunan-susunannya itu bagus. Ini ciri khasnya apa Sapri? Kalau kamu sudah ini kan tidak ada gelombang P-nya ya tadi. Memang ini kadang mengecoh. Ini P atau T ya? Ini P atau T ya, gitu kan. Tapi ini bukan P, ini tuh T. Kalau begitu, step selanjutnya, ini kan berarti asinus ya Sapri ya? Dia, Mas, asinus. Step selanjutnya kamu harus menentukan apa ini Sapri? Setelah kamu menentukan, oh ini asinus, oke. Setelah itu, kamu mau milih yang mana? Junctional, atrial, apa yang harus kamu tentukan? Sapri? Yang JASV itu, Mas, bukan? QRS-nya. Ya dah? Oh iya. Kalau QRS sempit, dia ada berapa? Ada apa saja QRS sempit? Junctional, Junctional, atrial, atrial, supraventrikular. Ya toh? Sinus juga sempit. Tapi kan ini kita bicaranya asinus ya, bukan, kita tidak sedang membicarakan sinus. Ini ada JASV ya. Kalau QRS-nya yang satunya lagi, yang lebar, ada apa? Ada irama apa namanya? QRS lebar. Depannya V. Ventrikular. Oke ya. Nanti kita lihat di post test. Nanti lama-lama juga hafal gitu ya. Ini aku hapus dulu ya. Jadi setelah kita sepakat dan menilai ini asinus, terus kita lihat QRS-nya. QRS-nya sempit. Oke, setelah kita tahu QRS-nya sempit, kita pikir dia junctional, atrial, atau
Supraventrikular. Oke, aku mau minta tolong ke atas lagi nih, ke Arbayep. Ke Ayep. Bisa on mic Ayep? Oke, makasih ya Sapri tadi ya. Ayep bisa on mic? Ya. Oke ya. Kalau junctional itu ciri-cirinya apa ya tadi ya? Karena lambat reguler. Bradikardi, oke. Terus sama? Reguler. Harus reguler. Oke, itu junctional ya. Kalau atrial? Irregular. Irreguler, oke. Yang paling gampang diingat itu ya, irreguler. Nah, kalau begitu, ini bukan junctional, bukan atrial. Ini apa berarti? SV. SV, supraventrikular. Supraventrikularnya itu ada kalimat tambahannya, SVT. Kenapa kok SVT? Karena dia cepat. Ini kan 150 kali per menit loh. Ya kan? Supraventrikular takikardi. Jadi gelombang yang teman-teman lihat saat ini adalah SVT, supraventrikular takikardi. Di mana tidak ada P, otomatis berarti dia asinus, dia takikardi, dan dia reguler. Ini sudah aku rangkumin di sini. Ya, ini kesimpulannya. Kalau teman-teman lihat gelombang kayak begini, berarti dia SVT, supraventrikular takikardi. Jangan terkecoh dengan ini. Ya, ini tuh T. Gitu ya. Oke. Oke, masih di Ayap ya. Nanti aku mau minta tolong lagi Ayap. Oke, sekarang kita akan membahas tentang ini Ayap. Kalau kamu lihat EKG ini Ayap, ya. Kelihatan Ayap? Kelihatan, Mas. Oke. Yang ingin kamu lihat paling aman di lead berapa? Lead Lead 2 dulu. Perhatiin lead 2 dulu. Itu paling aman. Walaupun di sini yang diperpanjang adalah V1. Tapi pokoknya lihat lead 2 dulu. Ini menurut kamu ya, Ayap. Ini gelombangnya itu acak-adul apa bagus? Mungkin bagus ya, tapi tidak seperti biasanya gitu ya. Ya. Oke. Ini tuh GRS-nya yang mana, P-nya yang mana gitu ya. Ini T-nya yang mana gitu ya. Sebetulnya ini QRS yang bentuknya kayak begini. Ya. Tapi QRS-nya lebar-lebar. Nah, kalau kamu sudah dapat QRS yang lebar-lebar, ini P-nya nggak ada ini. Kalau kamu dapat QRS yang lebar-lebar begini, berarti kesimpulannya ini adalah apa Ayap? Asinus yang mana? asinus. Asinus yang QRS lebar, berarti ventrikular. Tapi ventrikular yang mana, gitu kan? Oke, ini semuanya lebar-lebar ini kalau dilihat tuh kan, lebar-lebar semua ini. Nah, ventrikular itu ada dua, takikardi sama fibrilasi. Ventrikular flutter itu nggak ada ya, adanya fibrilasi sama takikardi. Oke, kita akan lihat perbedaannya. Nah, ini ventrikular juga, lebar-lebar dia, ya. Ini juga ventrikular. Tapi ventrikular apa, gitu kan? Ini yang 3 contoh yang sudah kalian lihat. Yang ini semua ini ya. Terus yang ini, ya. Kemudian yang ini, itu adalah ventrikular takikardi. Ya, dia rapat-rapat, jaraknya rapat-rapat, ya toh. Rapat-rapat, cepat, ya, takikardi dia. Dan dia ventrikular. Kenapa ventrikular? Karena apa, Ayep? Kenapa dia disebut ventrikular? Karena asinus QRS-nya lebar. Karena asinus dan QRS-nya lebar. Intinya kan di situ ya. Kalau QRS-nya lebar itu pilihannya cuma ventrikular soalnya. Nanti tinggal dibagi dua, fibrilasi atau yang takikardi. Oke, kalau ini yang takikardi, ya dia bagus lah ya. Jarak-jaraknya rapat dan dia tuh tersusun secara rapi, ya kembar-kembar gitu loh, ya. Tapi kalau ventrikular fibrilasi itu seperti ini. Ya. Ini adalah ventrikular fibrilasi. Sudah tidak berbentuk
sudah nggak karo-karuan, bentukannya lebar-lebar dan tidak homogen. Kalau ini kan homogen ya, sama semua gitu ya. Bentukannya sama gitu. Nah, semuanya sama kan bentuknya. Tapi kalau ini bentuknya wes acak-adut ya, acak-adul dan lebar-lebar gitu ya. Ini adalah ventrikular fibrilasi. Kalau yang ini ventrikular takikardi, yang 3 contoh yang di atas tadi ya. Oke. Nah, ini oke Ayab mau minta tolong nih. Ini yang nomor 1, ini yang nomor 2. Nomor 1 itu apa? Nomor 2 itu apa? Yang nomor 1 ventrikular takikardi. Oke, ventrikular takikardi. Ya, nomor 2 ventrikular fibrilasi. Ya, gitu ya. Oke deh, selesai. Gitu teman-teman. Kira-kira gampang kan ya? Insya Allah bisa ya. Oke, teman-teman, sekarang aku akan masuk ke dalam post test. Nah, post test ini silahkan teman-teman kerjakan ya. Nanti aku tunggu hasilnya. Aku kirim linknya di WA ya, sebentar ya. Nah, aku minta tolong sekali teman-teman mengerjakan sebisanya saja. Ini juga untuk kebaikan teman-teman sendiri, supaya tahu. Di situ ada kunci jawabannya juga. Jadi teman-teman salah itu nggak masalah. Benar juga nggak dapat hadiah. Benar, alhamdulillah. Berarti teman-teman sudah paham, kan gitu ya. Sebentar ya. Oke, sebelum aku share post testnya, ada yang mau tanya? Boleh loh. Atau mungkin Mas, saya tuh nggak paham dari awal gitu. Ya nanti kita bahas, mungkin kita bahas di pertemuan yang lain supaya semakin paham. Eman-eman, sayang kalau pertemuan ini tidak paham. Kalau masih ada yang belum paham, bilang nggak apa-apa. Mas mau tanya, Oh yes, gimana? kenapa yang atrial fibrilasi tadi irregular? Oke, atrial fibrilasi ya, yang aku naikin dulu ya. Ini ya, mana tadi? Atrial fibrilasi ini ya. Ya, jadi atrial itu sumber listriknya itu dari beberapa sel yang tersebar di atrium. Jadi bukan SA node, bukan AV node, tapi sel-sel miokardium yang memang punya kemampuan untuk menghasilkan listrik. Nah, masalahnya sel-sel miokardium itu tidak terkoordinasi. Miokardium atrial yang menghasilkan listrik itu tadi, itu sakar PDW menghasilkan listriknya. Jadi tidak, istilahnya tidak ada iramanya, itu jadi irregular. Ya, jadi yang sana ngasilin listrik, terus nanti disusul yang ini, terus nanti bentar lagi yang situ. Jadi atrial itu sumber listriknya itu dari sel-sel khusus yang tersebar di atrium, di miokardium atrium, baik atrium kanan maupun atrium kiri. Gitu. Jadi akhirnya mereka tidak saling terkoordinasi, mereka tuh tersebar sel-selnya. Kalau SA node sama AV node kan cuma satu sel dan mereka terkoordinasi dengan baik. Kalau SA node menghasilkan, AV node tidak menghasilkan. AV node akan menjadi perantara saja. Kalau SA node mati, akan diambil alih AV node. Dan AV node juga dia sifatnya lambat, tapi tetap reguler. Dia tetap menghasilkan listrik dengan konstan gitu ya. Cuman dia lemot. Terus kalau AV node mati juga, akhirnya di cover sama atrial. Atrial ini tidak terkoordinasi mereka. Satu dengan yang lain tuh sakar PDW. Akhirnya irregular deh jadinya. Gitu. Kira-kira apakah menjawab? Menjawab, Mas. Oke, thank you. Mungkin gini, itu pemahamanku ya. Maksudnya kalau aku baca di fisiologinya itu yang aku tangkep begitu. Tapi mungkin penjelasan lebih detail atau yang lebih ilmiah itu ada. Tapi aku nggak bisa menjelaskan karena aku kalau terlalu textbooks juga nggak mudeng. Kurang lebih seperti itu. Oke, gimana? Kira-kira sudah menjawab ya?
Ya, Mas. Oke, ini tadi yang nanya siapa ya? Kok sorry. Yang nanya Faras ya, Faras Nur Arifianti ya. Ya, Mas. Oke, thank you ya, sudah bertanya bagus. Eh, Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Sudah ya. Dari Faras mungkin ada lagi Faras Nur Arifianti. Nggak ada, Mas. Oke, ini aku udah share ininya ya. Udah share linknya, udah bisa dibuka. Ada yang nggak bisa? Kalau sudah bisa semua silakan dikerjakan. Ini aku tunggu, nanti kita bahas. Setelah itu kita selesai Zoom-nya. Setelah membahas tentang EKG itu. Oke, ini aku end screen ya. Oke, kira-kira mau dikerjakan berapa lama, teman-teman? Aku kasih waktu. Itu ada berapa soal ya? Oh iya, sorry ya. Silakan mengerjakan dulu ya. Silakan fokus. Nanti kalau udah selesai chat ya. Aku tak ke temanku dulu ya, sebentar ya. Nanti kalau kalian sudah selesai chat di room chat boleh. Nanti kita bahas. Ini aku ke temanku dulu ya di bawah. Bentar ya.
Oke, ini aku pause dulu ya.